Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Saya ucapin salam sehat dan salam berkeluarga di akhir pekan ini. Semoga kita bisa mengambil peluang untuk berelasi bersama keluarga tentunya. Oke ya. Baik, hari ini teman-teman saya mengajak kita merenungkan satu wisdom yang sangat menarik dalam hidup ini, yaitu menyangkut keadilan di dalam hidup ini. Baik, untuk teman-teman yang pertama kali singgah di channel saya ini, teman-teman kalau mau mendapatkan wisdom-wisdom setiap hari Minggu jam 10 pagi, teman-teman bisa klik loncengnya dan subscribe tentunya. Dan teman-teman bisa, kalau mau lihat wisdom-wisdom sebelumnya, teman-teman bisa klik i di sebelah kanan atas ini ya. Dan bahkan teman-teman bisa lihat video-video yang lain kalau teman-teman sudah subscribe tentunya. Oke, baik. Kembali kita akan menyaksikan wisdom atau kita akan merenungkan bersama tentang keadilan di dalam kehidupan. Nah, sebelumnya itu teman-teman, sebagai pengantar saya akan membacakan sebuah statement dari Raja Sulaiman, di mana kita tahu raja ini dikenal dalam sejarah adalah raja yang paling berhikmat ya, dan paling kaya raya ya, di mana dikatakan bahwa hikmat dia itu berasal dari Tuhan yang terus menyertainya. Oke. Kita akan baca statementnya ya. Statementnya tentang ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan ya. Oke, ini penting teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita sering mengatakan bahwa saya merasa diberlakukan tidak adil. Nah, sebelumnya itu tentu kita perlu memikirkan sebetulnya kalau berbicara tentang justice, tentang keadilan. Lalu sebenarnya keadilan itu menurut siapa? Ya? Atau adil itu menurut versi apa? Ya kan? Karena apa? Karena seringkali kita melihat banyak orang menyatakan saya diberlakukan tidak adil karena diukur atau tolak ukurnya itu menurut kepentingannya ya. Nah, jadi si A mengatakan dia diberlakukan tidak adil oleh si B. Si B juga mempunyai pembelaan bahwa enggak, saya sudah melakukan, justru dia yang tidak adil sama saya begitu. Oke. Nah, ada juga yang seringkali kita sering merasa ya, istilahnya kalau kita bersalah, kita divonis oleh pengadilan, kita selalu pasti merasa kita di pihak yang diberlakukan tidak adil. Oke. Nah, ini yang penting kan? Ya, lalu keadilan menurut siapa? Oke. Nah, kalau kita berbicara di dalam konteks tadi ya, yang disampaikan oleh Raja Sulaiman bahwa itulah kehidupan di dunia ini. Bahkan di pengadilan pun itu terdapat ketidakadilan. Nah, ini jadi persoalan sehingga kita anggap bahwa kita mengharapkan sebuah keadilan di dalam hidup ini itu adalah sebuah fata morgana ya. Jadi semu begitu. Oke. Nah, saya bisa merasakan, teman saya juga sering mengerti lah ya, kalau kita sering merasa atau menyaksikan ketidakadilan di dalam pengadilan ya. Saya sering membanding-bandingkan, kan ada ya, paling tidak kita bisa mengerti secara standar umum gitu kan ya, tentang keadilan di dalam pengadilan. Misal dalam hal putusan, saya sering melihat, membaca dan menemukan bahwa di dalam kasus yang sama ya, itu bisa mendapatkan putusan yang sangat berbeda, dan bedanya bukan sedikit, bedanya antara langit dan bumi begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat itu, saya sering kali merasa marah, emosi gitu ya, darah naik ya kan. Dan saya merasa putus asa juga ya melihat pengadilan-pengadilan kita ini. Oke. Nah, oleh karena apa? Seringkali bahkan saya melihat pengadilan itu, putusan itu bisa diputuskan kadang-kadang kelihatan sekali itu berdasarkan kadang-kadang teriakan suara-suara di jalanan ya. Kemudian kita melihat ini ada hubungan dengan kelompok tertentu misalnya ya kan. Nah, kemudian
kita sering juga menemukan ya ada penangkapan-penangkapan terhadap oknum-oknum di pengadilan akibat apa? Menerima gratifikasi, ya kan? Menerima hadiah-hadiah sehingga itu bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang kita akhirnya kita melihat bahwa itulah ketidakadilan begitu. Oke. Dan kemudian inilah ada banyak faktor sehingga yang menyebabkan pengadilan bertindak secara adil dan tidak murni sehingga tidak berdasarkan istilahnya pemerataan di dalam memberikan pengadilan atau hukuman begitu. Oke. Nah, ini teman-teman, kadang-kadang hal ini kan membuat kita merasa tidak puas, kita marah, termasuk saya sendiri gitu. Tapi kalau saya renungkan dan saya membaca kembali kepada statement dari Raja Sulaiman ini, dan ternyata rupanya hal itu harus terjadi begitu, ya kan? Dan kita tahu bahwa hikmat daripada Raja Sulaiman itu hikmat dari Tuhan. Itu berarti Tuhan yang ngomong, ya, yang lewat dia untuk menyampaikan kepada kita semua. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Jadi kalau bisakah kita harapkan sebuah keadilan lagi yang menurut kita atau menurut semua merasa adil, rasanya sulit, ya kan? Oke, ya. Lah hal yang menarik, apakah lalu dengan demikian kita putus asa? Tentu tidak, ya, tentu jangan. Nah, gimana pun mereka kita percaya dan kita hanya berdoakan kepada mereka bahwa mereka itu pengadilan sebenarnya adalah wakil Tuhan. Dan kita berdoa agar Tuhan yang bertindak. Oke, nah teman-teman, ketika saya merasa marah melihat ketidakadilan ini ya dan lain sebagainya, lalu saya membaca statement berikutnya dari Raja Sulaiman ini, membuat saya kembali terhibur, ya. Lalu dikatakan, berkatalah aku dalam hati, kata Raja Sulaiman, Allah akan mengadili orang yang benar maupun orang yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ini menarik, teman-teman. Akhirnya Raja Sulaiman mengatakan pada akhirnya bahwa Tuhanlah yang akan mengambil alih untuk mengadili, ya, termasuk orang ya yang membuat putusan itu, ya, dan juga orang yang bertindak benar maupun yang tidak adil akan berhadapan dengan Tuhan. Artinya akan mempertanggungjawabkan putusan-putusan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka di hadapan Pencipta nantinya, ya. Karena dikatakan segala sesuatu waktunya. Nah, sekarang waktunya Anda silakan bebas bertindak tidak adil sebagainya. Tetapi ada waktunya Anda akan dihakimi oleh Sang Maha Kuasa dan yang Maha Adil tentunya. Ya, jadi oleh sebab itu teman-teman, Anda sebagai pemutus putusan, ya, misalnya sebagai hakim dan lain sebagainya, berhati-hatilah di dalam memberikan pengadilan. Karena segalanya engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Adil terhadap putusan-putusan yang Anda berikan. Jadi oleh sebab itu teman-teman, mari kita sebagai warga, sebagai manusia yang masih hidup dalam dunia ini, ya, kita tetap berusaha sekalipun kita merasa kecewa, tapi kita tetap berusaha dan kita percayakan bahwa pengadilan terakhir ada di Tuhan yang Maha Kuasa nanti. Dan memang ditekankan bahwa pengadilan adalah hakku, bukan hakmu, kata Tuhan. Oke, semoga wisdom hari ini bisa memberi kita pencerahan untuk kita tetap hidup wise, ya. Yang paling bagus supaya kita tidak menghadapi sebuah pengadilan tidak adil, kita jangan berbuat kejahatan. Itu yang paling penting. Oke, salam wisdom untuk kita semua.